satu hal menarik dari Dasatita ini, dan ada buku kecil yang ditulis oleh penulis dan teolog terkenal Indonesia, Eka Dharmaputra. Jadi dia tulis 10 perintah Allah. Museumkan saja, dia bertanya. 10 perintah Allah, museumkan saja. Jadi teolog Eka Dharmaputra mengutip ada 3 alasan yang berkembang di kalangan orang Kristen tentang 10 perintah Allah ini. Pertama, orang beranggapan bahwa 10 perintah Allah ini mengekang kehidupan orang beriman. Bukankah kita sudah merdeka? Apalagi kita sekarang hidup di zaman yang berbeda. Mengapa 10 perintah masih relevan untuk kita? Yang kedua, 10 perintah Allah hanya peninggalan bangsa Israel. Bukan Israel modern, malah Israel zaman kuno. Apakah kita warga Indonesia yang ada di abad 21 masih perlu melaksanakan? Ketiga, 10 perintah adalah produk perjanjian lama. Hukum kasih dalam perjanjian baru lebih layak untuk diikuti. Jadi dalam buku kecilnya itu Eka membantah semua anggapan ini. Dia bilang bahwa anggapan-anggapan ini adalah pandangan yang keliru, pandangan yang sempit. Di halaman 10 misalnya saya kutip kata-kata dari Eka, namun bila orang dapat mengemukakan 3 alasan mengapa Dasatita layak dilupakan, justru ada banyak alasan yang membuat kita bisa mempertahankannya. Karena di dalam 10 perintah Tuhan ini atau Dasatita ini ada makna-makna yang tinggi, makna abadi. Kita akan menemukan banyak kekayaan spiritual yang terkandung dalam 10 perintah Tuhan ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut saya juga seringkali orang melupakan teologi yang terkandung di balik pemberian 10 hukum ini. Sebelum Tuhan memberikan 10 hukum, Tuhan membebaskan terlebih dahulu bangsa Israel dari Mesir. Jadi dia bebaskan, baru dia beri hukum untuk diikuti. Jadi tidak terbalik ya. Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya, cintanya yang besar bagi bangsa Israel. Dan supaya bangsa Israel bisa hidup dalam kasih karunia, dalam kebebasan itulah, maka Tuhan memberikan 10 hukum. Jadi Hewell misalnya menulis dalam The New Commentary Bible, dia bilang begini, 10 hukum itu adalah instrumen kehidupan orang beriman. Dia bukan instrumen kematian. Jadi tidak melaksanakan hukum lalu dihukum mati. Tidak. Supaya orang tetap hidup dalam kebebasan dan kemerdekaan Allah, maka hukum Tuhan ini diberikan. Itu teologinya. Teologi. Jadi Tuhan tidak katakan kamu laksanakan hukum-hukum ini 1 sampai 10, baru saya bebaskan kamu dari perbudakan di Mesir. Tidak ada tawar-menawar di situ. Tapi Tuhan bebaskan dulu, memberikan kasih karunia-Nya. Baru Dia memberikan hukum-hukum kepada bangsa Israel. Jadi 10 hukum adalah satu respon rasa syukur orang beriman, rasa syukur bangsa Israel. Dan kalau kita lihat teologi
keselamatan ini dia berlanjut juga dalam perjanjian baru. Dan karena itu dia tetap relevan. Ada perjanjian baru tidak berarti perjanjian yang lama putus atau diabaikan. Tapi ada keberlanjutan sejarah keselamatan. Kalau dalam perjanjian lama, Allah membebaskan Israel dari Mesir, dari perbudakan. Memberikan keselamatan kepada sebuah bangsa untuk keselamatan bagi seluruh dunia. Dalam perjanjian baru, Allah berkarya dalam Kristus. Bukan hanya untuk satu bangsa, tapi untuk seluruh bangsa di dunia. Logika, teologi keselamatan itu terus berjalan. Itu sebabnya maka 10 hukum tetap punya makna abadi bagi kita semua. Kita akan lihat lebih dalam satu persatu bagaimana makna bagi kita 400-an majelis jemaat, juga bagi jemaat Tuhan yang berada di luar kiri kanan. Dalam ayat 1 dengan sangat jelas Tuhan mengingatkan kembali bangsa Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tempat perbudakan. Ini dasar teologi dari hukum ini. Tuhan sebagai dasar, Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli, itulah yang memberikan hukum. Jangan ada padamu Allah lain. Nah, ini satu penegasan bahwa Tuhan menginginkan umat Allah yang sudah bebas ini punya ketaatan penuh, punya kesetiaan yang bisa diandalkan. Tidak ada Allah lain yang boleh disembah. Tadi lagu dari Nona Mandala dan juga lagu yang indah dari Kupang City ya. Kita ini siapa? Ya. Kepada kita diberikan sesuatu. Ya. Kita merasa tersanjung karena Tuhan memanggil kita. Bapak Ibu saudara semua, 400 orang lebih ini dipanggil oleh Tuhan sendiri. Dan sekarang nanti juga akan diutus sendiri. Tuhan yang memberi kasih karunia. Tuhan yang memberikan sesuatu yang mungkin orang lain tidak punya. Orang lain mungkin tidak dapat kesempatan karena mungkin mereka sakit, mengalami berbagai hal. Tapi Bapak Ibu dipercayakan, diberikan kasih karunia. Dan kasih karunia yang diberikan ini jangan disia-siakan. Diterima sebagai ucapan syukur. Diterima sebagai satu panggilan iman. Dan itu yang akan dilanjutkan dalam pengabdian pelayanan selama periode ya, berlangsung 2024-2027. Kita tidak mau hari ini banyak orang ditabis, hatinya tersentuh. Tapi kemudian di tengah jalan ada yang mundur satu persatu. Dan kita tidak lagi menemukan mereka di akhir periode pelayanan. Ingat, Tuhan yang memanggil Bapak Ibu, Saudara. Jadi di sini ada satu tuntutan khusus dari Tuhan Allah. Sediakan waktu untuk kita beribadah secara sungguh-sungguh. Merenungkan hidup kita bersama Tuhan. Bagaimana perenungan itu juga ditebarkan, disalurkan di lingkungan-lingkungan, rayon-rayon yang kita layani. Kita mengambil waktu sejenak, melupakan pekerjaan, melupakan hiruk pikuk dunia. Jadi kita semua para presbiter yang ditabiskan harus punya tekad untuk memprioritaskan waktu untuk Tuhan, ya, untuk Tuhan dan pelayanan. Nah, kita harus rela untuk mengabaikan hobi, kesenangan-kesenangan kita sebelumnya.
Kita harus rela untuk menjalankan tugas kita sebagai penatua, diaken, pengajar. Memberitakan firman di lingkungan kita, melayani orang sakit sebagai diaken, mengajar jemaat sebagai pengajar. Ini panggilan kita. Dan ini perintah yang Tuhan mau ya dalam ayat 1 sampai 3. Tuhan yang memanggil kita ya. Tuhan juga yang menolong kita dalam tugas-tugas kita.